ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnasihat PPKN. Wabil khusus Sayyidina wa Muqabi Arwahina Sultan Awliya fi hadza zaman Sayyidina Syekh Maulana Muhammad Abdul Qasifullah Masdul Qadasallahu Sirahu yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa hudubihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan pemangku manaqib Madrasah Rawdah Merah Putih Mushola yang khair, wabil khusus Muqarrab di Haji Tamsil Sarwendo dan keluarga besar, para wakil talqin Pamsabul Agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan pada manaqib malam hari ini Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Shalih Al-Sib, Al-Mukarram Ki Haji Kamluddin Al-Khaitami, Al-Mukarram Ki Haji Tamsil Sarwendo Esos, Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Syahrani Esos para kiai, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat seluruhnya yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, dilimpahkan, diberkahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita dengan keberkahan karomah guru agung kita dikumpulkan oleh Allah pada sore malam hari ini. Saya datang pengen belajar saya, karena manaqib itu di majlis manaqib ada majlis amaliyah, majlis ilmiah. Jadi saya datang niatnya belajar, niat belajar saya hadir untuk mencari ilmu. Jadi saya sebentar aja jadi gitu. Nanti niat belajar nih dari kiai-kiai kita. Kita sudah berada di bulan Jumadil bulan, hurufnya ada 10. Ada huruf jim. Kita ambil huruf jim aja satu, yaitu diartikan oleh guru kita al-jihad. Jihad, jimnya adalah jihad. Jihad itu apa sih? Perang. Jadi kita gitu ya. Jadi kita perang. Tapi guru kita menulis al-jihad huwa ad-du'a ila dinil haq.
Jihad itu adalah mengajak orang lain kepada agama yang hak. Apa agama yang hak? Agama Inna dina indallahil Islam. Jadi yang namanya jihad itu mengajak orang lain untuk memeluk agama yang hak. Sebagaimana dikatakan setiap kita mau talqin atau mau talqin itu masuk agama Islam. Niatnya masuk agama Islam secara akal. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi. Nah ternyata selama ini orang yang belum ditalqin itu belum masuk Islam secara akal. Islamnya itu baru KTP, catatan sipil. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau orang tuanya Islam di catatan sipil sudah Islam, padahal belum dimasukkan ke dalam Islam. Termasuk korbannya kita. Ya, dulu kita begitu. Ketika lahir kita sudah beragama Islam. Karena kata dukun beranak kita ini mayat Islam, namanya Islam, jadi Islam. Begitu pula yang lahirnya sama dokter atau bidan. Dilihat KTP ibunya sama bapaknya, buku nikah ibunya sama bapaknya, agamanya Islam. Di surat keterangan lahir Islam. Tuh, padahal ternyata belum Islam. Makanya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi. Sekarang kita sudah masuk agama Islam, berarti kewajiban kita mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam. Mengajak orang lain kepada agama Islam namanya jihad. Kita ajak keluarga kita. Nabi juga sama. Sebelum Nabi berdakwah kepada orang lain, Nabi berdakwah kepada keluarga. Jadi yang diselamatkan adalah keluarga dulu. Kira-kira keluarga kita sudah Islam atau belum ya? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, paman, bibi kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita ini yang mesti kita dakwahin. Kita ajak kepada agama ya, dinul haq, kepada agama yang benar. Jadi yang pertama adalah mengajak. Ayo kita talqin masuk Islam. Itu juga kalau dia percaya, kalau dia beriman. Sebab kan yang dipanggil di situ ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Nah, yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, nurut. Kalau dia beriman. Kalau dia nggak beriman, angel. Kalau dia nggak beriman berarti angel. Kenapa? Merasa dia sudah beragama Islam. Orang kadang-kadang marah kita aja. Kadang-kadang berantem, dia deketin, dia berantem. Kenapa? Dia merasa sudah Islam. Kapan Islamnya? Belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali waktu nikah. Waktu nikah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan masuk Islam. Ya itu akad nikahnya itu nggak mengucapkan, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan masuk Islam. Sebab apa? Yang mengikrarkan bukan guru. Jadi kalau orang yang ditalqin, ketika ditalqin guru mursyid talqin di depannya orang yang ditalqin, itu di belakang ada lagi orang
yang kita tidak ketahui, tapi diketahui oleh orang yang bisa melihat hal-hal negatif. Seperti itu. Pernah saya nalkin, ya, jadi bukan saya yang nalkin mah Abah, cuma melalui kisah saya. Nalkin ibu-ibu, talkin yang gitu. Iya tuh, ditalkin begitu. Wah, serem amat. Ditalkin begitu, setelah talkin, ya, kiai itu sebenarnya kiai siapa sih? Kok kayaknya beda kan gitu? Ya bukan saya, Abah itu kan Abah kan? Dia melihatnya apa? Jadi itu, jinnya kali itu. Jadi dakwah itu artinya mengajak. Ya, jihad itu artinya mengajak orang lain kepada agama yang benar. Setelah kita mengajak, kita mengenalkan guru mursyid. Kita kenalkan kepada orang yang kita ajak. Ini kadang-kadang setelah teman kita talkin, saudara kita talkin, kita tinggalin begitu aja. Enggak dikenalkan guru kita, tidak dikenalkan thariqahnya, tidak dikenalkan bagaimana amaliyah mursyidnya. Akhirnya mentah lagi. Kalau nggak dikenalkan dengan guru mursyid, dibawa ke sampah. Terus dikenalkan amaliyahnya, ilmunya, pasti mentah lagi. Kalau ini sih saya yang pada kuat ini, ikut amaliyah mursyid, karena sering manakib. Kalau nggak pernah manakib, kira-kira kuat nggak? Kenapa? Sebab tidak kenal dengan guru mursyidnya, tidak kenal dengan amaliyah mursyidnya. Maka dia mengadakan amaliyah mursyid. Ada yang ngomong, Ustaz, salatnya banyak amat katanya. Salat sunnahnya banyak. Ba'diyah maghribnya 2, terus awabinnya 2, taubatnya 2, birrul walidaynya 2, hifdzul iman 2, syukur iman 12 rakaat. Salatnya banyak banget. Ini kena nggak kenal. Dulu saya juga menyantren. Tapi nggak kenal tuh yang namanya salat 12 rakaat, nggak tahu, nggak pernah. Paling banter kerjanya ya salatnya 4 rakaat, ba'diyah maghrib 4 rakaat udah selesai. Itu full paling banyak 4 rakaat. Tapi kerjanya cuma 2 rakaat. Itu pun kadang-kadang. Kalau bapak-bapak mungkin enggak, ibu-ibu pada rajin semuanya. Itu dia nih. Nggak kenal Pak. Penyantren lama di pesantren nggak kenal yang namanya sholat birrul walidain, nggak kenal. Nggak kenal yang namanya sholat awabin, nggak kenal. Hifdzul iman nggak kenal. Syukur iman nggak kenal. Tapi setelah berthariqah, oh ternyata sholat sunnah 12 rakaat ada namanya masing-masing. Ini karena dikenalin. Kalau saya nggak dikenalin, mungkin nggak pernah duduk di sini saya ini. Alhamdulillah dikenalin saya. Ya, ada macam ulangnya. Saya dibawa hasil narasa, dikenalin sama Bapak. Akhirnya kenal. 2 kali ke sana diangkat jadi wakil talkin. Wakil talkin apa? Saya nggak tahu saya. Bingung saya diangkat wakil talkin, bingung saya. Kagak ngerti. Apalagi imam sholat. Saya tuh kalau sholat bareng sama kisaran ini. Kisaran ini sesuai maju. Itu kisarannya tuh. Ya. Waktu itu belum jadi wakil talkin.
Karena ngimamin dulu tuh ya, jadi barokahnya dapat ya. Jadi barokah diangkat pakai daging juga. Gara-gara ngimamin. Alhamdulillah fadlana ala katsiri min ibadihi. Terus setelah kita mengajar, mengenalkan, kita menjadi contoh. Ini jihad ini menjadi contoh. Bu, pakai kerudung merah putih sebagai contoh, pakai peci merah putih sebagai contoh, bawa tongkat merah putih sebagai contoh. Dulu pertama bawa tongkat merah putih, malu-malu kita. Pakai merah putih, peci merah putih, malu-malu kita. Banyak yang ngata-ngatain. Padahal semuanya ini adalah tugas yang diberikan oleh guru mursyid. Sebagai apa? Sebagai contoh. Kita juga mencontoh membawa tongkat Abdul Rasul, Sunatul Alamatul Mu'min wa Sunatul Anbiya. Membawa tongkat adalah tanda orang mukmin dan sunnahnya para mukmin. Ini kita mencontohkan, menghidupi sunnah Rasulullah. Ini dakwah kita ini, lagi berjihad. Sebagai contoh, dimulai dari kita dulu. Sebab apa? Banyak orang yang mengibarkan bendera merah putih, pemerintahan mengibarkan bendera merah putih, tapi qalbunya tidak merah putih. Ya kan? Ini yang diajarkan oleh guru muslim. Jadi dikatakan yang namanya jihad itu tidak terbatas untuk orang-orang tertentu, tidak, tapi untuk orang umum, siapa saja bisa berjihad. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bagaimana? Jihadul kabir wasyagir wadhaif wal mar'ati al hajju wal umrah. Tidak? Jihadnya orang tua, jihadnya anak-anak kecil, orang-orang yang sudah lemah, jihadnya para wanita adalah haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu adalah rukun Islam yang kelima sebagai jihadnya orang-orang tua, jihadnya orang-orang yang lemah, jihadnya para wanita. Jadi haji dan umrah ada di. Kenapa haji dan umrah dikatakan jihad? Amalia rukun Islam yang kelima itu untuk takarrub kepada Allah, mengorbankan jiwa, mengorbankan fisik, mengorbankan harta adalah haji dan umrah. Coba, sholat mengorbankan enggak? Jiwa, raga dan harta enggak? Buat kita berdiri doang dari kiblat. Tapi kalau haji umroh, berapa umroh sekarang duitnya? Berapa duit? 30. Kalau dulu mah 30 biaya haji. Sekarang biaya haji 55 juta sampai 60 juta. Itu ekonomi. Nah sekarang umroh, coba ngumpulin duit 30 juta, 30 juta, cukup nggak kita gerak? Lama kita ngumpulinnya. Apalagi kerjanya cuma manapi doang. Tapi jangan khawatir, haji dan umroh itu ya bagi orang yang dimampukan atau mampu atau dimampukan, dimampukan. Jadi haji dan umroh itu dimampukan, bukan mampu. Banyak orang yang mampu haji, mampu umroh, duitnya punya, sehat, tapi dia berangkat enggak, karena tidak dimampukan. Mampu tapi tidak dimampukan. Saya malah kemana? Jalan-jalan, ada yang ke Bali, ada ke Singapura, kemana-mana itu, Eropa. Tapi haji umrohnya enggak.
Jadi yang namanya jihad bukan hanya sebagai fisik kita saja pada hakikatnya. Nah kata Rasulullah dalam sabdanya juga, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad kecil, ngapain? Perang melawan orang kafir, melawan orang musyrik, orang-orang munafik. Perangnya pakai pedang, pakai golok, pakai tombak perangnya. Korbannya nyawa. Tapi itu jihad tidak asghar, jihad kecil. Jihad kecil itu. Tapi ada jihad yang lebih besar. Jihad akbar. Apa? Melawan diri sendiri. Coba melawan diri sendiri. Umur udah banyak, badan pada pegel, pada sakit, pada ngilu, begitu nggak? Badan kita kalau bangun tidur apalagi udah pada pegel, pada ngilu, pada sakit, umur udah banyak. Kadang-kadang ini kita gemuknya ke depan, ke samping kanan, samping kiri gemuknya. Coba, jangankan bangun tidur, bangun dari sujud berat kan? Berat kan? Berat. Itu berat. Surah adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Katanya apa? Salat itu lebih baik daripada malah dibalik. An-naum khairum minas salat. Ringkel lagi. Gara-gara apa tuh? Gara-gara umur udah banyak, ya perut kita udah maju, badan kita udah gede, jadinya berat, kayak begitu. Jadi berat. Nah, kalau tidak dikasih senjata, kalau kita tidak punya senjata, maka itu akan sulit untuk melawan seperti itu. Kalau punya senjata. Meskipun dia santri, meskipun dia sekarang kiai, banyak di pesantren kiainya sholat subuh setengah 6. Jadi santri nunggu kiai datang, nunggu itu. Habis sholat subuh santri bangun dari jam 3. Dia mandi, dia sholat sunnah, dia baca Quran, nungguin kiai sampai subuh. Ya, kiainya datang setengah. Banyak nggak di pesantren ini? Banyak. Di pesantren itu. Coba, santri nungguin kiai. Jadi kalau kiai itu artinya kalau kiai tidak ditaklim, tidak punya senjata, maka berat. Jangankan kita kiai saja berat. Jihad melawan diri sendiri, melawan nafsu. Enakan tidur apa enakan sholat? Enakan tidur apa enakan sholat? Kata kita. Itu saja. Makanya alhamdulillah kita nih. Nah, jihad ini dia nih. Jihad. Jihad. Kita sudah ditanamkan alat jihad. Kira-kira alat jihad ini kita pelihara atau tidak? Jadi alat jihad itu ada yang jahar, ada yang khafi. Minimal setiap habis sholat diasah berapa kali? Minimal 165 kali. Itu senjata. Minimal kita mengasahnya setiap habis sholat 165. Itu tajam. 165 tajam. Tapi kadang-kadang kita mati enggak kita. Kalau 3 belum tajam. Yang tajam itu 165 itu tajam itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita diajarkan punya senjata
katanya. Dan dihidupkan ininya. Kapan menghidupkannya? Merasanya sering-sering duduk di atas sajadah, kata Abah. Ya, sering-sering tawaju. Kalau kita tawaju baru kita ngerasa. Sesungguhnya kita tawaju ini sedang mengasah zikir khawf. Ini untuk supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita, melawan diri kita sendiri, maka kita harus memelihara zikir yang zikir khawfi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui guru musyrik kita kepada kita semuanya. Berkah segala semuanya. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.